Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Semeton krama bangli sane tresna sehentiang. Hari ini saya juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bangli akan menyampaikan informasi perkembangan data COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Bangli berdasarkan atas informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli selaku pelaksana operasional gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bangli. Pesan utamanya hari ini yang sudah disampaikan oleh gugus tugas secara berjenjang, yaitu hidup normal baru atau new normal. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan segala bentuk protokol-protokol kesehatan secara disiplin, patuh, sehingga dengan demikian kita dapat meminimalisir terjangkitnya COVID-19 pada diri kita dan kepada keluarga serta lingkungan kita. Yang pertama, hari ini saya akan sampaikan tentang riwayat perawatan pasien COVID-19 kasus terkonfirmasi di Kabupaten Bangli. Menurut catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli yang disampaikan per hari ini, perawatan pasien yang terpapar COVID-19 paling lama tercatat selama 37 hari masa karantina. Sedangkan perawatan pasien yang terpapar COVID-19 paling cepat masa karantinanya itu adalah selama 5 hari. Jumlah hari perawatan sampai dengan catatan hari ini yaitu selama 739 hari perawatan. Jadi dari total kasus bahwa perawatannya sampai hari ini tercatat 739 hari perawatan. Jadi rata-rata perawatan pasien atau karantina secara mandiri yang dilaksanakan itu rata-ratanya adalah 11 hari. Selanjutnya saya akan sampaikan jumlah pasien terpapar COVID-19 yang masih dirawat sampai dengan catatan hari ini yaitu berjumlah 25 orang atau 25 kasus. Kalau di persentase 28% dari jumlah kasus per hari ini. Pasien lokal berjumlah 48 orang. Sedangkan pasien PMI berjumlah 41 orang. Ini artinya kasus konfirmasi positif di Kabupaten Bangli itu lebih banyak kasus transmisi lokal. Jadi dengan demikian semua himbauan pemerintah saya harapkan semua masyarakat agar tetap mengikuti himbauan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Saya akan sampaikan data informasi per kecamatan dari keseluruhan kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Bangli. Yang pertama, Kecamatan Bangli. Jumlah kasus terkonfirmasi positif yaitu jumlahnya sebanyak 31 orang. Yang kedua, Kecamatan Tembuku. Kecamatan Tembuku terkonfirmasi kasus positif tercatat berjumlah 6 kasus atau 6 orang. Yang ketiga, Kecamatan Susut. Jumlah kasus terkonfirmasi positif yaitu berjumlah 44 orang. Kecamatan ini adalah kecamatan dengan catatan kasus terkonfirmasi positif itu paling banyak dari 3 kecamatan lainnya. Jumlah kasus yang terkonfirmasi di Kecamatan Susut itu berjumlah 44 orang. Yang keempat, Kecamatan Kintamani. Jumlah kasus 8 kasus atau 8 orang. Selanjutnya,
saya akan sampaikan kasus-kasus transmisi lokal menurut catatan yang terjadi di Kabupaten Bangli. 3 besarnya saja yang akan saya sampaikan. Jadi ada 3 besar kasus terkonfirmasi positif dari transmisi lokal yang akan saya sampaikan berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Yang pertama itu terjadi di Kecamatan Susut, di Desa Abuan, tepatnya terjadi di Banjar Serokadan. Jumlah kasus tercatat terakhir yaitu 17 kasus. Itu semua transmisi lokal. Dari 17 kasus adalah transmisi lokal. Dan sekarang situasi di sana sudah terkendali, sudah clean. Tidak ada lagi tambahan kasus setelah dilaksanakan karantina wilayah yang kurang lebih dilaksanakan sudah 14 hari. Jadi menurut catatan dari Dinas Kesehatan sudah tidak ada lagi penambahan kasus di Banjar Serokadan tersebut. Yang kedua, kasus yang masih terjadi saat ini yaitu terjadi di Kecamatan Bangli, tepatnya di Desa Taman Bali, lokusnya yaitu di Banjar Umu Anyar. Ini adalah kasus terbesar kedua dengan jumlah kasus yang terjadi transmisi lokal yaitu tercatat 14 kasus atau 14 orang. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi penambahan kasus di Banjar Umu Anyar ini. Beberapa langkah yang sudah dilaksanakan oleh gugus tugas kabupaten yaitu melaksanakan karantina di 2 pekarangan yang terjadi kasus positif ini. Ini lebih ngetren, terkenal kasus Umu Anyar ini adalah berkaitan dengan kasus dari kasus tukang sun. Selanjutnya yang ketiga saya sampaikan kasus terbesar ketiga terjadi juga di Kecamatan Bangli, tepatnya di Kelurahan Cempage, lebih tepat lagi yaitu di lingkungan Pekuon. Ini tercatat ada 3 kasus transmisi lokal dan ini pun kita harap tidak berkembang lagi. Setelah di sana melaksanakan sipang selama 3 hari dan sampai saat ini sudah tidak ada perkembangan kasus lagi. Kita berharap juga tidak ada penambahan kasus transmisi lokal lagi di Kabupaten Bangli. Dari 89 kasus yang terjadi di Kabupaten Bangli menurut catatan per hari ini, yang sudah dinyatakan sembuh adalah 64 kasus atau 64 orang. Kalau di persentase, tingkat kesembuhan, catatan kesembuhan yang kita dapat, catatannya sampai saat ini sudah mencapai 72% dari keseluruhan kasus yang terjadi hari ini. Hari ini saya juga informasikan bahwa terjadi penambahan 2 kasus dibandingkan dengan hari kemarin. Kemarin 87 kasus, hari ini tercatat 89 kasus. 2 kasus yang terjadi di 2 tempat. Yang pertama, kasus terjadi di Desa Demulih, Kecamatan Susut, tepatnya di Banjar Tanggahan Talang Jiwo. Ini ada 1 kasus dengan jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun, saat ini sedang dirawat di RSUP Sanglah. Kasus ini dicatat per tanggal 22 Mei 2020 dan kasus ini tercatat menjadi kasus nomor 89 terkonfirmasi di Kabupaten Bangli. Sedangkan 1 kasus tambahan yang lain yaitu kasus terjadi ditemukan di tempat karantina terpadu Pemda Bangli. Tercatat sebagai kasus terkonfirmasi nomor 88 juga dicatat per tanggal 22 Mei 2020. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh gugus tugas untuk kasus yang pertama tadi, kasus transmisi lokal yang terjadi di Desa Demulih, itu sudah dilaksanakan tracking kontak pada hari ini untuk di Banjar Tanggahan Talang Jiwo. Sedangkan untuk kasus PMI yang terjadi di tempat karantina terpadu Pemda Bangli, itu juga sudah dievakuasi pasiennya menuju tempat karantina Provinsi Bali yang bertempat di Pering, Belah Batuh, Gianyar. Jadi berkenaan dengan informasi perkembangan yang saya sampaikan tadi,
Himbauan hari ini, mari kita tetap semangat untuk menapaki hidup normal baru dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Gunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, hindari kontak dengan keramaian sebisanya atau sebisa mungkin. Dengan demikian, kita bisa meminimalisir terjangkitnya COVID-19 bagi diri kita, bagi keluarga dan lingkungan kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait perkembangan COVID-19 di Kabupaten Bangli pertanggal 23 Mei 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Bukti Mukti Bakti. Rahayu Jagat Bangli. Om Santi 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 Om.